Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Selamat datang di Sejarawan Channel, di mana kami mengajak Anda untuk menelusuri mitologi-mitologi yang ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah mitologi Yunani. Mitologi Yunani adalah salah satu kumpulan cerita yang paling kaya, penuh makna, dan memikat dalam sejarah peradaban manusia. Ia tidak hanya menjadi bagian penting dari budaya Yunani kuno, tetapi juga telah memengaruhi sastra, seni, dan filsafat dunia hingga hari ini. Cerita-cerita ini menggambarkan dunia yang dihuni oleh dewa-dewi, pahlawan, makhluk ajaib, dan manusia biasa yang terlibat dalam perjuangan-perjuangan untuk mencapai kehormatan, cinta, atau balas dendam. Namun, untuk memahami mitologi Yunani secara mendalam, kita harus melangkah ke awal segalanya, penciptaan dunia. Mitologi Yunani dimulai dengan kekosongan yang disebut chaos, suatu keadaan tanpa bentuk, tanpa batas, dan tanpa struktur. Chaos adalah kekacauan purba, tempat segalanya bermula. Dari chaos, muncullah entitas pertama, Gaia, bumi, Tartarus, dunia bawah, Eros, cinta dan daya tarik, Rebus, kegelapan, dan Eniax, malam. Mereka adalah fondasi bagi segala hal yang ada di alam semesta. Gaia, sebagai personifikasi bumi, menjadi ibu dari segala kehidupan. Ia menciptakan Uranus, langit, untuk menutupi dirinya dan menjadi pasangan sejatinya. Dari persatuan mereka lahirlah generasi pertama makhluk-makhluk kosmik, yaitu para Titan, Cyclops, dan Hecatoncheire, makhluk dengan 100 tangan dan 50 kepala. Namun, hubungan antara Gaia dan Uranus tidak selalu harmonis. Uranus takut akan kekuatan anak-anaknya, terutama para Titan, dan mengurung mereka di dalam tubuh Gaia. Gaia merasa sakit dan tertekan, sehingga ia merencanakan pemberontakan. Ia menciptakan sebuah sabit besar dari batu dan meminta bantuan anak-anaknya untuk menggulingkan Uranus. Dari semua anaknya, hanya Kronos, Titan termuda, yang memiliki keberanian untuk membantu ibunya. Kronos menyerang Uranus dengan sabit itu, memotong alat kelaminnya, dan melemparkannya ke laut. Dari darah Uranus yang jatuh ke bumi lahirlah para gigantes, raksasa, Erinyae, Dewi Pembalasan, dan para NYMPH. Sementara itu, dari buih yang terbentuk di laut akibat alat kelamin Uranus, lahirlah Dewi Kecantikan, Aphrodite. Kehilangan kekuasaannya, Uranus mundur, dan Kronos mengambil alih sebagai pemimpin para Titan. Kronos, setelah menggulingkan Uranus, tidak hanya menjadi penguasa baru tetapi juga membentuk tatanan kosmik yang baru. Ia bersama para Titan lainnya mulai menciptakan berbagai aspek dunia, menjadikannya tempat yang lebih stabil dan teratur dibandingkan kekacauan sebelumnya. Namun, meski kekuasaannya tampak kokoh, bibit kehancuran sudah tertanam dalam ramalan yang diwariskan Uranus, bahwa suatu hari Kronos akan digulingkan oleh salah satu anaknya sendiri. Setelah menggulingkan Uranus, Kronos menjadi penguasa alam semesta. Ia menikahi saudarinya, Rhea, dan bersama-sama mereka melahirkan generasi baru dewa-dewi, termasuk Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon, dan Zeus. Namun, Kronos tidak bisa melupakan ramalan yang diberikan Uranus, bahwa suatu hari salah satu anaknya akan menggulingkannya, seperti yang ia lakukan pada ayahnya. Karena ketakutan ini, Kronos memutuskan untuk menelan setiap anak yang dilahirkan oleh Rhea. Satu persatu, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon ditelan hidup-hidup oleh Kronos.
Meskipun mereka tidak mati di dalam tubuh Kronos, mereka terjebak dalam kegelapan, tidak mampu melawan atau melarikan diri. Perbuatan Kronos ini tidak hanya mencerminkan ketakutannya, tetapi juga menunjukkan sifat tirani dan paranoia yang terus membayanginya. Rhea, yang sangat menderita melihat anak-anaknya dirampas, akhirnya merancang rencana untuk menyelamatkan anak bungsunya, Zeus. Dengan bantuan Gaia, Rhea menyembunyikan Zeus di sebuah gua di Pulau Kreta. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah batu yang dibungkus kain kepada Kronos, yang kemudian ditelannya tanpa curiga. Zeus dibesarkan oleh para NYMPH di bawah perlindungan Gaia, dan ia dirawat oleh kambing suci bernama Amalthea. Selama masa kecilnya, Zeus mulai memahami takdirnya sebagai pembebas saudara-saudaranya dan pengguling ayahnya. Ketika Zeus mencapai kedewasaan, ia kembali untuk menghadapi ayahnya. Dengan bantuan Gaia, Zeus memberikan ramuan khusus kepada Kronos, yang memaksanya memuntahkan anak-anak yang telah ditelannya. Saudara-saudaranya yang telah lama terkurung akhirnya bebas, dan bersama Zeus, mereka bersatu untuk melawan Kronos dan para Titan dalam perang besar yang dikenal sebagai Titanomachi. Titanomachi berlangsung selama 10 tahun, sebuah perang yang mengguncang seluruh alam semesta. Di satu sisi, ada Kronos dan para Titan yang masih setia padanya. Di sisi lain, Zeus dan saudara-saudaranya, yang dikenal sebagai Olympian, mendapatkan dukungan dari Cyclops dan Hekatoncheire. Cyclops, sebagai rasa terima kasih karena dibebaskan oleh Zeus, menciptakan senjata-senjata legendaris bagi para Olympian, petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm ke-8 untuk Hades. Senjata-senjata ini menjadi alat penting dalam memenangkan perang. Hekatoncheire, dengan kekuatan luar biasa mereka, melemparkan batu-batu raksasa ke arah para Titan, menghancurkan formasi mereka dan melemahkan pertahanan mereka. Pertempuran itu sengit, tetapi akhirnya para Olympian berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan. Para Titan yang kalah, kecuali beberapa yang netral seperti Oceanus, dikurung di Tartarus, sebuah tempat gelap di dunia bawah yang dijaga oleh para Hekatoncheire. Dengan kemenangan ini, Zeus dan saudara-saudaranya mengambil alih kekuasaan atas alam semesta dan memulai era baru, yaitu era para Olympian. Setelah kemenangan, Zeus membagi dunia dengan kedua saudaranya. Zeus menjadi penguasa langit dan pemimpin para dewa. Poseidon memerintah lautan, sementara Hades mendapatkan dunia bawah. Bumi dan Olympus, tempat tinggal para dewa, berada di bawah pengawasan bersama. Para Olympian adalah generasi baru dewa-dewi yang tinggal di Gunung Olympus. Mereka adalah Zeus sebagai raja para dewa, penguasa langit, dan dewa petir. Hera sebagai ratu para dewa dan dewi pernikahan, yang sering digambarkan sebagai pelindung keluarga dan pernikahan. Poseidon sebagai dewa laut, gempa bumi, dan pembentuk pulau. Demeter sebagai dewi pertanian, kesuburan, dan panen. Athena sebagai dewi kebijaksanaan, strategi perang, dan pelindung kota Athena. Apollo sebagai dewa matahari, musik, puisi, dan ramalan. Artemis sebagai dewi bulan, perburuan, dan pelindung wanita muda. Ares sebagai dewa perang yang merepresentasikan kekerasan dan konflik. Aphrodite sebagai dewi cinta, kecantikan, dan hasrat. Hephaestus sebagai dewa api dan pandai besi, yang dikenal karena keahliannya menciptakan senjata dan perhiasan. Hermes sebagai dewa perdagangan, pencuri, dan utusan para dewa. Hestia sebagai dewi perapian, rumah tangga, dan keluarga. Di bawah kepemimpinan Zeus, para Olympian tidak hanya menjadi pengatur dunia, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan manusia. Mereka sering campur tangan dalam konflik manusia, memberikan berkah,
atau bahkan menghukum mereka yang dianggap tidak hormat kepada para dewa. Meskipun para Olimpian terlihat berkuasa, hubungan di antara mereka seringkali penuh dengan konflik, kecemburuan, dan intrik. Contohnya adalah perseteruan antara Athena, Hera, dan Aphrodite yang memicu perang Troya, atau kecemburuan Hera terhadap perselingkuhan Zeus yang sering menghasilkan keturunan manusia setengah dewa. Perang Troya adalah salah satu kisah paling terkenal dalam mitologi Yunani, sebuah pertempuran yang mengisahkan perseteruan besar antara kerajaan Yunani dan kota Troya, yang berakhir dengan kehancuran Troya. Meskipun kisah ini dipenuhi dengan dewa-dewi, pahlawan legendaris, dan intrik politik, inti dari cerita ini tetap berpusat pada cinta, pengkhianatan, dan balas dendam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengungkap asal mula konflik yang mengarah pada perang besar ini. Perang Troya dimulai dengan sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar. Pernikahan antara Peleus, seorang pahlawan Yunani, dan Thetis, seorang nimfa laut. Sebagai tamu undangan, semua dewa-dewi diundang kecuali Eris, dewi perselisihan, yang merasa tersingkir. Sebagai balas dendam, Eris melemparkan sebuah apel emas ke tengah-tengah perayaan dengan tulisan, "Untuk yang paling cantik." 3 dewi besar, Hera, Athena, dan Aphrodite, membuktikan diri mereka sebagai pemilik apel itu, dan perselisihan pun muncul. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang pangeran manusia, Paris, putra Raja Priam dari Troya, untuk memutuskan siapa yang layak menerima apel itu. Setiap dewi menawarkan hadiah yang luar biasa. Hera menjanjikan kekuasaan atas seluruh Asia, Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemenangan dalam perang, sementara Aphrodite menjanjikan cinta dari wanita tercantik di dunia, Helen, istri dari Menelaus, Raja Sparta. Paris memilih Aphrodite, dan dengan itu, ia mendapat Helen sebagai hadiah, meskipun Helen sudah menikah dengan Menelaus. Tindakan ini menyebabkan Paris menculik Helen dan membawanya ke Troya, yang langsung memicu kemarahan Menelaus. Menelaus, yang merasa dikhianati, mengumpulkan sekutu-sekutu Yunani untuk memerangi Troya. Pahlawan-pahlawan besar seperti Agamemnon, kakak Menelaus, Achilles, Odysseus, dan banyak lagi, bersiap untuk perang besar. Mereka bersumpah untuk memulihkan kehormatan Menelaus dan membawa kembali Helen ke Sparta. Perang ini berlangsung selama 10 tahun, dan dalam 10 tahun itu, banyak peristiwa dan cerita luar biasa terjadi. Salah satu pahlawan paling terkenal dalam perang Troya adalah Achilles, yang dikenal karena keberaniannya dan kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Namun, meskipun Achilles adalah pejuang paling hebat, ia juga memiliki kelemahan besar, tumitnya, yang akhirnya menjadi titik kematiannya. Achilles dihadapkan pada perasaan amarah dan kebencian terhadap Agamemnon, yang mengambil budak perangnya, Briseis. Keterasingan Achilles dari pasukan Yunani menyebabkan pasukan Troya mendapat keuntungan besar. Namun, perang ini juga ditandai dengan peran penting dewa-dewi dalam menentukan jalannya pertempuran. Zeus, meskipun berusaha untuk tidak terlibat, tetap memanipulasi keadaan demi memuluskan kehendak para dewa lainnya. Athena, Hera, dan Apollo berusaha membimbing pahlawan-pahlawan manusia, sementara dewa-dewi lain memberikan dukungan langsung dalam pertempuran. Begitu juga dengan para pahlawan Troya, yang memiliki kekuatan atau kelebihan tertentu berkat bantuan dewa-dewi mereka. Salah satu momen paling dramatis dalam perang ini adalah kematian Patroclus, sahabat karib Achilles. Ketika Achilles enggan bertarung karena kemarahannya terhadap Agamemnon, Patroclus mengenakan pelindung tubuh Achilles dan memimpin pasukan Yunani untuk melawan Troya. Patroclus tewas di tangan Hektor, pahlawan utama Troya. Kematian Patroclus membangkitkan kemarahan Achilles, yang akhirnya kembali ke medan perang untuk membalas dendam. Achilles menantang Hektor dalam duel, yang berakhir dengan kematian Hektor. Setelah membunuh Hektor,
Achilles menarik mayatnya di belakang keretanya, sebuah tindakan yang sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi Troya. Namun, Achilles tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merayakan kemenangan sepenuhnya. Dewa Apollo, yang melindungi Hektor, membantu Paris untuk menembakkan panah yang mematikan ketumit Achilles, akhirnya membunuhnya. Meskipun kedua pahlawan besar, Achilles dan Hektor, telah mati, perang terus berlanjut. Salah satu momen yang sangat terkenal dalam Perang Troya adalah penggunaan kuda Troya, sebuah strategi licik yang dirancang oleh Odysseus. Setelah 10 tahun terjebak dalam pengepungan tanpa hasil, pasukan Yunani membangun sebuah kuda besar yang terbuat dari kayu, yang kosong di dalamnya. Pasukan Yunani yang tersisa bersembunyi di dalamnya, sementara yang lain meninggalkan seolah-olah mereka menyerah dan berlayar pergi. Warga Troya, yang percaya bahwa perang telah berakhir, membawa kuda itu ke dalam kota sebagai tanda kemenangan. Namun, pada malam hari, pasukan Yunani yang tersembunyi keluar dari kuda itu dan membuka gerbang kota, membiarkan pasukan Yunani yang kembali menyerang dan menghancurkan Troya. Kehancuran Troya adalah puncak dari kisah ini, tetapi kisah tentang para pahlawan yang terlibat dalamnya tidak berakhir dengan perang. Banyak dari mereka, seperti Odysseus, harus menghadapi perjalanan panjang untuk kembali ke rumah mereka, yang diungkapkan dalam cerita-cerita seperti Odyssey, yang menggambarkan petualangan Odysseus selama perjalanannya kembali dari Troya. Perang Troya adalah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan takdir. Ini adalah kisah yang tak hanya melibatkan para pahlawan manusia, tetapi juga dewa-dewi yang terus-menerus campur tangan dalam urusan manusia. Walaupun banyak elemen dalam kisah ini dihiasi dengan unsur mitologi, esensi dari cerita ini tetap bertahan. Perang adalah hasil dari kesombongan, cinta, dan pengkhianatan, dan bahkan para pahlawan terbesar pun tidak dapat menghindari takdir yang telah ditentukan. Dalam mitologi Yunani, kisah-kisah pahlawan merupakan bagian yang sangat penting, menggambarkan keberanian, perjuangan, dan takdir yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan ini seringkali digambarkan sebagai sosok manusia, setengah dewa yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa. Berikut adalah beberapa kisah pahlawan terkemuka dalam mitologi Yunani. Herakles atau Hercules adalah salah satu pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Ia adalah anak Zeus dan Alcmene, seorang manusia. Hercules terkenal karena dua hal, keberaniannya yang luar biasa dan 12 tugas berat yang harus ia lakukan sebagai hukuman. Tugas-tugas tersebut diberikan padanya setelah ia membunuh istrinya, Megara, dalam keadaan yang dipengaruhi oleh kekuatan Dewa Hera. 12 tugas Hercules termasuk membunuh singa Nemea yang tak bisa dibunuh, menangkap rusa Ceryneian, membersihkan kandang Augias yang dipenuhi kotoran selama bertahun-tahun dan tugas-tugas penting lainnya. Keberhasilan Hercules dalam menjalankan tugas-tugas ini membuatnya diakui sebagai pahlawan abadi dan simbol ketahanan dan keberanian. Achilles adalah pahlawan utama dalam Iliad karya Homer. Ia adalah putra dari Peleus, Raja Myrmidon, dan Thetis, seorang dewi laut. Achilles terkenal karena keberanian dan keahliannya dalam bertempur, serta karena kelemahan fatalnya, yaitu tumitnya. Ketika Perang Troya berlangsung, Achilles adalah pejuang yang sangat kuat. Namun setelah kematian sahabatnya, Patroclus, yang dibunuh oleh Hektor, Achilles menjadi sangat marah dan membunuh Hektor, pahlawan Troya. Namun, takdirnya akhirnya dipenuhi ketika Paris, putra Raja Troya, dengan bantuan Dewa Apollo, menembakkan anak panah yang mematikan ketumit Achilles, titik tubuhnya yang rentan. Odysseus adalah pahlawan utama dalam Odyssey karya Homer. Ia dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kecakapan dalam strategi, terutama dalam Perang Troya. Odysseus adalah tokoh di balik taktik trik kuda Troya yang legendaris. Setelah Perang Troya, Odysseus harus berjuang untuk kembali ke rumahnya di Ithaca, sebuah perjalanan yang berlangsung 10 tahun penuh tantangan, termasuk menghadapi Cyclops, bertahan dari godaan penyihir Circe,
dan bertempur melawan monster laut Scylla dan Charybdis. Perjalanan Odysseus penuh dengan petualangan yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaannya terhadap istri dan anak-anaknya. Perseus adalah pahlawan yang dikenal karena keberhasilannya membunuh Medusa, monster perempuan dengan rambut ular yang bisa mengubah siapa saja yang melihatnya menjadi batu. Perseus diberi tugas oleh Raja Polydectes untuk membawa kepala Medusa sebagai bagian dari rencananya untuk menyingkirkan Perseus. Dalam perjalanannya, Perseus dibantu oleh dewa-dewa, termasuk Athena, yang memberinya perisai reflektif, dan Hermes, yang memberinya sandal bersayap. Setelah berhasil membunuh Medusa, Perseus juga menyelamatkan Andromeda, seorang putri yang akan dikorbankan kepada monster laut, dan akhirnya menikahinya. Jason adalah pemimpin dari kelompok pahlawan yang dikenal sebagai Argonauts, yang berlayar menuju Kolchis untuk mencari bulu emas yang sangat berharga. Dalam perjalanannya, Jason bersama para Argonauts menghadapi berbagai tantangan dan petualangan, termasuk bertempur dengan monster, menyelesaikan teka-teki, dan mendapatkan bantuan dari Dewi Medea. Bulu emas itu merupakan simbol kekuatan dan otoritas, dan pencariannya merupakan salah satu kisah perjuangan yang menonjol dalam mitologi Yunani. Theseus adalah pahlawan yang terkenal dengan perjuangannya melawan monster, khususnya Minotaur, makhluk setengah manusia dan setengah banteng yang hidup di labirin di Kreta. Theseus berhasil membunuh Minotaur dengan bantuan Ariadne, yang memberinya benang untuk menandai jalannya di labirin. Selain itu, Theseus juga terkenal karena menjadi Raja Athena dan membangun sistem hukum yang lebih adil dan beradab. Atalanta adalah pahlawan wanita yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan keberaniannya dalam berburu. Ia terlibat dalam perburuan besar melawan babi hutan Caledonian, di mana ia memainkan peran penting dalam membunuh babi hutan tersebut. Selain itu, Atalanta terkenal karena kisah perlombaan pernikahannya. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang ingin menikahinya harus mengalahkannya dalam perlombaan lari. Namun, jika mereka kalah, mereka akan dihukum mati. Atalanta hampir tidak terkalahkan, tetapi akhirnya menangkap perhatian seorang pahlawan bernama Hippomenes, yang memenangkan perlombaan dengan bantuan Dewi Aphrodite. Bellerophon adalah pahlawan yang terkenal karena mengalahkan Chimera, seekor monster yang memiliki kepala singa, tubuh kambing, dan ekor ular. Bellerophon menunggangi Pegasus, kuda bersayap yang ditungganginya dengan bantuan Dewa Athena. Setelah mengalahkan Chimera, Bellerophon berusaha naik ke Olympus, tetapi ia dijatuhkan oleh Zeus karena kesombongannya mencoba mencapai tempat para dewa.